sekarang exercise 3, Wira mau coba teman-teman di sini kerjain sendiri menurut subjektivitas masing-masing ya, apakah multiplikatif atau tidak, trennya atau seasonality-nya. Jadi silakan dicoba masing-masing untuk data Christmas ini yang udah Wira kasih ke Codepile juga ya, gitu. Data Christmas seperti ini. Ini data apa sih, Wir? Ini data Google Search gitu. Jadi kalau kita nge-search gitu, sebenarnya Google ada ngerekap dan dia buat yang namanya Google Trend, oke? Google Trend gitu. Sehingga kita bisa menganalisa keyword-keyword tertentu itu interest-nya atau trending-nya di tanggal-tanggal tertentu seperti apa gitu. Contohnya kalau Wira lihat yang Christmas gitu. Jadi nanti Google langsung kasih tahu nih tren orang nge-search kata kunci Christmas. Ini Wira bisa cari rentang waktu ini 12 bulan sebelumnya misalkan sampai 2004 gitu. Nah, ini datanya itu ya. Gitu, oke. Datanya seperti ini. Inilah yang namanya Google Trend ya. Ini Wira mau coba teman-teman forecasting gitu. Dan yang menarik, ini Wira data sengaja memang data yang udah lama, ini cuma sampai 2018 gitu ya, 2018. Dan kita udah data yang lebih barunya, jadi kita bisa cek apakah beneran forecasting teman-teman berhasil gitu. Oke. Jadi silakan manfaatkan dekomposisi untuk dianalisa, baru silakan menggunakan exponential smoothing untuk forecasting. Oke, go. Nah, saya trennya pakai aditif sama seasonality-nya aditif. Oke, terus ditambah damping. Ditambah damping. Oke, yeah. Menarik. Wira coba ngeran di tempat Wira ya, pakai idenya Mas Ivan. Jadi Mas Ivan udah ngerjain dan untuk training, trennya aditif, seasonal aditif, dampitnya true ya. Menarik, sampai menambahkan damping ya. Terus di sini ini fase training. Fase testingnya, code-nya harusnya sama saja. Forecast. Oke, Wira coba pakai idenya Mas Ivan. Seasonal periodnya 12 juga kan ya. Ya, Christmas itu harusnya tiap bulan Desember gitu ya. Jadi pasti 12. Wira yakin Mas Ivan juga pakai 12 ya gitu. Oke. Mas Ivan dapatnya seperti ini juga, seperti yang di layar Wira. Iya, kurang lebih sama. Oke deh. Oke. Secara hasil, kayaknya ini agak meledak gitu ya, agak gede gitu. Coba kita bandingin nih sama realitanya di data asli. Sebenarnya hati-hati ya, di data Google ini dia selalu normalisasi yang paling tinggi itu 100. Jadi 0 sampai 100, makanya mungkin prediksi kita nggak cocok gitu ya. Tapi kalau dari datanya Google setelah 2017, ini relatif naik dan naik sedikit saja lalu konstan gitu. Sebenarnya jadi kalau kita lihat prediksi kita 2017 kemudian naik, tapi kita naiknya agak terlalu gede, baru konstan gitu. Oke, ya ini lumayan gitu. Kalau Wira, nggak tahu, Wira coba tes dulu. Gimana kalau dampitnya Wira buang? Trennya menurut Wira nggak ada tren, ini kayak datar aja gitu ya. Mungkin gitu. Seasonality-nya menurut Wira dia ada sedikit naik turun. Mungkin Wira akan coba memilih multiplikatif. Trennya tidak ada kalau menurut Wira. Nah, ternyata memang tetap ada tembus gitu ya. Tapi kalau Mas Ivan tadi sampai 140, di sini lumayan lah Wira sampai 120 gitu. Cuman data ini mungkin memang ya hasilnya udah sampai sini ya. Kurang oke prediksinya. Thank you banget Mas Ivan sudah mau sharing gitu. Satu lagi ya. Jadi satu lagi silakan exercise 4. Exercise 4. Ini penjualan minuman wine gitu ya. Bukan wine, champagne. Champagne sama wine beda kan ya. Jadi champagne sales gitu. Jadi ini forecasting sales. Datanya ini Wira copy aja, baru nanti teman-teman boleh coba. Data Perrin Frere Champagne. Oke.
Kolomnya ini tentunya adalah salesnya dan datanya adalah seperti ini. Lihat ada naik, ada turun, ini menarik sekali. Silakan dicoba dan nanti tolong sharing lagi menurut teman-teman gimana ya. Oke, go. Oke, kalau untuk data campaign ini, again, code-nya mah tinggal copy, tinggal kita memilih hot wintersnya ya, trend, seasonality gitu. In this case, kalau dari segi trend, maybe kayaknya juga datar-datar aja, seasonality-nya aja yang ada makin lama makin gede, tapi ternyata makin melemah gitu. Kalau ini jadi data test, harusnya prediksi kita gagal gitu, karena kalau lihat dari seasonality trendnya doang, ini makin lama makin besar kan. Jadi kemungkinan besar nih prediksi kita akan gagal, tapi kita coba lihat ya. Wira akan pakai trendnya kosong, seasonality-nya multiplikatif gitu. Karena ini ada makin lama makin gede, walaupun ternyata nanti melemah gitu. Oke, jadi Wira pakai yang sama seperti yang data Christmas. Oke, sesuai prediksi kita memang dari sini lumayan oke, tapi di data testnya kita akan gagal karena ternyata dia melemah dan time series kita prediksinya jadi yang lebih lemah gitu. Oke deh, menurut Wira materinya sudah cukup sampai sini untuk materi ETS gitu. Tapi dibanding kita memilih-milih seperti ini, seasonal, trend, agak ragu ya, agak subjektif juga. Ya udah, kita bisa melakukan grid search gitu ya. Itulah kenapa kita juga bisa pakai yang namanya auto ETS gitu, di grid search aja gitu. Dan itu adalah materi kita selanjutnya.